من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Indahnya pada pagi hari ini Allah kembali pertemukan kita dalam keadaan sehat di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang hadir di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kesehatan ini juga dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, untuk topik obrolan kita pada pagi hari ini adalah terkait tegaknya agama dan dunia. Nah, itu maksudnya seperti apa? Kita akan mendengarkan langsung lebih lanjut dari Pak Ustadz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan semoga kita menjadi umat yang dicintai dan mencintai Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan berbicara tentang tegaknya agama dan dunia, kuatnya agama dan dunia. Bahwa agama kita atau keduniaan tempat tinggal lingkungan kita ini akan menjadi kuat apabila didukung oleh beberapa faktor. Misalnya dalam makalah yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa la yazalud dinu wad dunya qaimaini madamati arba'atu asya. Bahwa dunia dan agama ini akan kuat, agama kita akan kuat, atau negara kita juga akan kuat apabila empat hal ini saling keterkaitan atau bersinergi. Apa itu yang pertama? Madamal aghniya la yabkhuluna bima khuwilu. Masyarakat itu akan makmur, agama itu akan jalan dengan baik apabila yang pertama, orang-orang yang dikaruniai oleh Allah rezeki yang berlebih, ia tidak pelit. Dulu perjuangan Rasulullah SAW ketika beliau baru diangkat sebagai Rasul, perjuangannya dibackingi dari sisi finansial, dari sisi keuangan oleh Khadijah, istrinya. Karena Khadijah itu dulu adalah seorang pengusaha yang kaya raya.
Maka terkadang kesuksesan seorang suami itu didukung oleh atau dukungan dari istrinya. Kemudian setelah Rasulullah berdakwah, umat Islam mulai banyak, tetap perjuangan Rasulullah dibantu oleh donatur yang saat itu Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Utsman ini menantu sekaligus sahabat Rasulullah yang terkenal kaya raya. Abdurrahman bin Auf ya sama. Maka perjuangan Rasulullah saat itu asal membutuhkan biaya yang besar, maka penanggung jawab pembiayaan ya diantaranya dua orang ini, yaitu Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Begitupun masyarakat kita nih, kalau pengen kegiatan apapun bisa jalan dengan baik, maka butuh Utsman. Ibu majelis taklim bisa jalan dengan lancar kalau itu ada Utsmannya. Apalagi majelis taklim ibu-ibu ya. Kalau majelis taklim kok cuma kering-keringan doang kan ya. Alah di situ mah ngapain majelis taklim cuman air bening doang kayak ikan cupang. Lah iya, butuh Utsman. Kegiatan ngaji kayak begini di Sinpo TV ini kan butuh Utsman kan? Iya, maka agama negara kita, alhamdulillah sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan negara kita. Kita akan memperingati 17-an. Butuh Utsman. Nah iya kan? Berbagai macam kegiatan di masyarakat kita akan jalan, entah dari sisi keagamaan, entah sisi dari keduniaan akan jalan kalau masyarakat itu ada Utsman. Maka kalau alhamdulillah kita dititipi harta yang cukup, kalau lebih malah nggak laku Bu. Ayo duit lebih nggak laku kan? Ayo duit kan kotak itu ada lebihannya, nggak laku. Bu, lagi di mana? Lebih nggak laku, makanya pas. Seandainya kita diberi rezeki oleh Allah yang berkecukupan, maka kita berlatihlah jadi Utsman. Ini kadang kita senangnya kebalikannya kok. Senengannya kita itu yang menerima. Maka kalau orang mental penerima sampai kiamat kurang 2 jam, tetap ia akan jadi orang kismin. Kiamat kurang 2 jam. Lah umpama dia diberi umur panjang kok sampai kiamat, misalnya kiamatnya jam 9, jam 7, belum kaya dia. Karena mentalnya udah terbangun jadi orang miskin, maunya terima. Lah kita itu sering, entah bahasa bercandaan atau apa, seringnya lebih senang jadi penerima. Makanya kalau ada orang dari mana-mana, oleh-olehnya dong. Ya bukan enggak boleh, itu ngelatih mental, kismin. Jadilah seperti Utsman, walaupun kita mungkin belum orang yang punya banyak, tapi berlatihlah kecil-kecilan. Setiap ada kegiatan ikutlah partisipasi walaupun jumlahnya enggak seberapa, itu namanya latihan jadi Utsman. Lah ini asal ada tarikan, aduh mohon maaf itu namanya latihan jadi kere. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih Pak Ustadz, nanti usai jeda kita akan kembali ngobrol terkait dengan tegaknya agama dan dunia. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara Ngopi bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Nah untuk di segmen kedua kali ini kita akan untuk membuka sesi tanya jawab terkait dengan topik obrolan kita, yaitu tegaknya agama dan dunia. Sesi ini akan dibuka untuk 2 orang penanya, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Ibu Lantia dari Bekasi. Apakah kita berdosa bila kita tidak mengamalkan ilmu kita? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mumun dari Bekasi, Pak Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan sifat bakhil, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua penanya Pak Ustadz. Yang pertama, apakah kita dosa jika kita tidak mengamalkan ilmu yang kita punya? Kemudian yang kedua, gimana cara menghilangkan sifat bahlil tadi? Silahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, dosa enggak kalau ilmu yang kita pelajari ini enggak kita amalkan? Tergantung ilmunya. Ada ilmu itu namanya ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang kita pakai sehari-hari dan ini wajib kita amalkan. Kita belajar tentang sholat, kemudian kita terapkan saat sholat. Ini namanya ilmul hal. Tapi ada ilmu-ilmu yang memang kita tidak mampu untuk mengamalkan, bukan tidak mau, tidak mampu. Kita misalnya ketika ngaji di majelis taklim diajarkan tentang ilmu haji. Mulai dari rukun haji, wajib haji sampai yang merusak atau membatalkan haji. Kita pengen berangkat tapi ngumpulin duit, lah belum cukup. Sampai kita dipanggil oleh Allah belum kesampaian untuk berangkat haji. Apakah ilmu kita yang mempelajari tentang haji berdosa? Ya enggak. Misal, contoh lain, kita mempelajari tentang ilmu faraid. Faraid itu apa? Warisan. Memang waktu kita belajar orang tua kita kaya raya. Harapannya nanti saya belajar ilmu faraid untuk menerapkan nanti hukum waris. Begitu pas berjalannya waktu, orang tua jatuh, enggak jadi bagi warisan. Udah habis duluan, anak-anaknya, ntar ini, begitu habis buat berobat, enggak jadi deh bagi-bagi warisan. Lah kemudian ilmu kita apakah enggak diamalkan? Bukan enggak diamalkan, ya memang karena tidak ada kesempatan untuk mengamalkan. Jadi tidak semua ilmu yang tidak diamalkan itu berdosa, tergantung dari ilmunya. Yang kedua, apa tadi? Cara menghilangkan sifat. Emang ibu bakhil? Kadang-kadang. Mungkin entah di episode mana, saya yakin saya pernah menyampaikan bahwa pada dasarnya setiap kita itu punya sifat itu. Sifat bakhil itu semua kita punya. Cuma kadang sifat itu ada yang dilawan, akhirnya sifat bakhilnya hilang. Orang nyebutnya udah enggak bakhil lagi. Tapi ada yang diperturutkan, akhirnya sampai terkenal orang itu disebut orang bakhil. Potensi bakhil itu ada di semua kita, mulai dari anak-anak kecil lah. Coba anak kecil lagi main, kita minta mainannya, boleh enggak? Itu aslinya udah dari situ. Begitu kita dewasa, udah segini nih, ngaji biasanya kan ada kotak lewat. Biasanya ibu kalau ngaji kan bawa tas ya. Itu buat naruh apa sih? Itu di situ kan berderet tuh, kadang di tas itu, di dompet ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang coklat, ada yang abu-abu. Kira-kira yang masuk kotak keliling yang mana? Ayo. Kalau biru kayaknya kok saya nggak yakin dengan wajah-wajah begini. Coklat masih mungkin ya, kadang ya abu-abu. Nah, itu pada dasarnya kita semua itu, ya bukan semuanya loh, pada dasarnya umumnya kita punya sifat itu. Maka rata-rata yang dimasukin kalau enggak coklat, abu. Bisa dicek, nanti selesai ngaji kotak dibongkar, kira-kira yang biru ada apa enggak. Untuk menghilangkan sifat itu satu, kita tanamkan dalam diri bahwa harta yang kita pegang ini titipan.
sewaktu-waktu Allah bisa ngambil titipan itu. Sewaktu-waktu kapan mau Allah ngambil, hari ini, jam ini, detik ini dia masih kaya. Kalau Allah mau 5 menit kemudian, begitu dia duduk di majelis taklim tiba-tiba terima telepon, Bu ada kabar ruko ibu kebakaran. Sementara ruko bangun ngutang bank. Kemudian bank nagih akhirnya rumah aset-aset semua dijual buat nutup, enggak ketutup. Dalam 5 menit jadi orang kismin, titipan diambil. Maka yakinkan bahwa yang kita punya, yang kita pegang ini adalah titipan, bukan milik mutlak. Yang kedua, harta yang kita bela-belain, yang kita simpan-simpan, yang kita kumpul-kumpulin, kadang cuma ngelihat angkanya doang, duitnya juga enggak ngelihat barangnya kan ya. Lah iya kan cuma ngelihat angkanya doang kan, duitnya juga enggak. Bahwa itu begitu nanti kita blek, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang duit yang kita tinggal itu bisa jadi masalah. Ya masalah buat kita bisa jadi, kadang nanti di akhirat ibu akan nyesel. Ya bisa jadi. Misalnya masih muda diambil oleh Allah meninggal. Kemudian peninggalan yang ditinggalin banyak. Gelang dari sini ke sini, kalung banyak, cincin itu jari 10 ada semua. Begitu ia meninggal, lah kok suami masih muda, otomatis suami. Lah gelang, kalung, cincin yang pakai siapa? Ibu di alam kubur ngelihatnya gimana? Ya Allah. Lah iya. Dunia nyata banyak, Bu. Masih hidup, gelang dipakai, begitu dia kadang belum meninggal sama suami udah diambilin atu-atu, dipindahin ke kantor cabang. Nah, kantor pusat udah enggak menarik, pindah kantor cabang. Ini untuk ngurangi, kalau menghilangkan enggak sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Itu yang pertama tadi. Negara kita, agama kita akan kuat apabila banyak usmannya, banyak orang yang dermawan. Kemudian yang kedua, wa madamal ulama ya'maluna bima amilu. Bima alimu. Selama orang alim, selama orang berilmu mengamalkan sesuai dengan ilmunya. Selama orang-orang yang berpengetahuan mau mengamalkan ilmunya. Lah kadang-kadang orang di masyarakat kita ini bikin kacau yang bukan ahlinya, bukan di bidangnya, bukan di ilmunya, ikut-ikutan nimbrung. Ya wes, kalau memang kita bukan ahlinya serahkan pada ahlinya. Kalau bab masalah masakan serahkan ahlinya, kalau yang enggak ngerti bumbu enggak usah ikut-ikutan komen. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, nanti usai jeda kita akan lanjut untuk ngobrol terkait dengan tegaknya agama dan dunia. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu bareng Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan rangkuman terkait dengan topik obrolan kita pada pagi hari ini, yaitu tegaknya agama dan dunia. Silahkan Pak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa tegaknya agama dan dunia ini apabila didukung 4 hal. Tadi yang 1 dan 2 sudah. Yang pertama, orang kaya yang tidak pelit. Yang kedua, orang berilmu yang mengamal atau berbuat sesuai dengan keilmuannya. Yang ketiga, madamal juhala la yastakbiruna mimma lam ya'lamu. Selama orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya enggak ikut-ikutan nimbrung. Tatanan jadi rusak kalau orang bukan ahlinya, asal pokoknya rame ikut. Padahal dia enggak ngerti sama sekali. Sekarang kita lihat Indonesia itu kayaknya seperti itu. Ini yang viral kasus ini loh, rame-rame ke sono semua. Padahal bukan ahlinya.
Yang viral ini pindah ke sini padahal bukan ahlinya. Kalau boleh saya simpulkan, kadang masyarakat kita itu latahan. Musimnya ini ke sini semua, musimnya ono ke semua. Kalau memang kita tidak berkompeten di situ, tidak punya ilmu di situ, ya wis lah. Itu urusan orang yang berilmu. Kalau kita nggak tahu, kita orang juhala, orang-orang awam, orang-orang bodoh, ya wis. Ini kadang kalau musim pemilu, yang dibahas pemilu semua, ngerti nggak ngerti ikut-ikutan nimbrung. Ntar musimnya ini semua ikut-ikutan nimbrung. Wah, ini yang bikin rusak begitu. Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau satu pekerjaan, satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah bentar lagi hancur. Saya misalnya nggak ngerti dunia perlistrikan, begitu di rumah saya ada kabel yang ini kok saya nyoba-nyoba, bukannya tambah bener, tambah konslet. Ya serahkan ke ahlinya. Wong kita ini masing-masing dikaruniai oleh Allah keahlian yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, madamal fuqara la yabi'una ajrahum bidunya akhiratahum bidunyahum. Selama orang-orang yang fuqara itu jamak dari kata fakir. Orang-orang yang dalam ekonomi dalam tanda kutip tidak beruntung, ia tidak menjual akhiratnya, tidak menjual agamanya dengan dunianya. Maksudnya begini loh. Asal orang-orang fakir, orang-orang yang dalam ekonomi di bawah itu tidak merelakan agamanya ditukar dengan dunianya. Misal ada yang datang ngajak ke agama lain dengan ngiming-imingi, Bu, kalau ibu ikut agama saya per bulan nanti saya jatah beras, saya jatah uang, saya jatah lauk dan lain-lain. Kemudian ya udah deh, daripada agama di sini saya belangsak begini pindah. Lah ini kalau orang-orang yang berduit dia dermawan, orang yang berilmu memaksimalkan ilmunya, orang nggak ngerti nggak usah ikut nyambur. Kemudian orang yang miskin, orang yang ekonomi lemah, ia istiqomah dengan pendiriannya, maka insya Allah negara kita, Indonesia, agama kita, Islam ini makin ya'lu wa la yu'la alaih, atau negara kita akan memperoleh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz, semoga obrolan kita pada pagi hari ini terkait dengan tegaknya agama dan dunia ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.